Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Kita berjumpa lagi lewat ibadah tengah minggu online JKY SABC pada saat sore hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Yeay. Bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Lebih boleh katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Lebih lagi katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada puji nama Tuhan. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari hingga sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sementara kami mau melakukan ibadah Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Kami akan dan percaya Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Kami mau undang Roh-Mu boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, dimanapun
dimanapun kami berada Bapa, Kau boleh urapi setiap kami dengan urapan yang sama. Penuhi setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah sanggup mengurapi kami, Kau sanggup hadir di setiap rumah-rumah, di setiap dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan pada saat sore hari Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau pakai hamba-Mu luar biasa, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh kembali angkat pujian ini, katakan belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, oh sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
Tuhan, rasakan kasih Tuhan pada saat sore hari ini. Rasakan uluran tangan Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu. Mari bersama-sama angkat pujian dengan lembut. Sama-sama katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, lebih sungguh lagi kembali jemaat Tuhan saja katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu buka hatimu buat Tuhan. Mari rasakan uluran tangan. Mari rasakan uluran tangan Tuhan. Mari rasakan jamahannya pada Tuhan. Baik Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh angkat pujian ini bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan, pandang wajah Tuhan. Kau ku
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu terkasih? Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah tengah minggu. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Nyata memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa ini Bapa yang saat ini datang Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Baik mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di perjalanan, ada di mobil, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus yang ikut menyaksikan, ikut beribadah. Saat ini Bapa Engkau memberkati. Jamah setiap hati kami Tuhan, agar firman ini Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan Kau sendiri Bapa yang mengurapi mulut hamba-Mu ini, agar perkataan ini adalah firman-Mu Bapa, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami benar-benar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sore ini Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita mau belajar bersama dengan tema kita, belajar dari semut. Kita ambil dari Amsal 6, ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, setelah kita baca ayat firman ini, sepertinya tidak terlalu sulit untuk memahaminya.
Benar Bapak Ibu ya. Namun coba kita perhatikan binatang kecil ini, yaitu semut. Saya yakin kita semua mengenal semut. Semut ini setiap bertemu, mereka bersalam-salaman. Dan mereka itu dikatakan tadi, mereka tidak punya pemimpin, tapi bisa bergerak serentak, bergotong royong. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, mereka dapat mengangkat beban yang berat, lebih berat dari tubuh mereka. Mereka rajin dan selalu mengumpulkan bahan makanan di lumbungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dapat kita perhatikan dari binatang kecil ini? Yang dapat kita pelajari sore hari ini dari binatang kecil ini? Yang pertama adalah untuk diri kita Bapak Ibu, mampu memimpin diri sendiri. Luar biasa. Semut ini mampu memimpin dirinya sendiri. Tadi di ayat 7 dikatakan, biarpun tidak ada pemimpin, tidak ada yang ngatur, nggak ada penguasa, tapi mereka bisa bekerja, bahkan mengumpulkan makanan mereka. Haleluya. Hal ini menunjukkan bahwa semut ini mereka teratur, tanpa diarahkan. Mereka dapat melaksanakan tugas mereka, dan mereka bertanggung jawab atas tugas mereka tersebut dengan semangat dan sukacita. Kenapa kita katakan dengan semangat dan sukacita? Buktinya, setiap mereka bertemu, mereka bersalaman, bekerja sama, dan mengumpulkan bahan makanan bersama-sama. Itu yang pertama Bapak Ibu, mampu memimpin diri sendiri. Yang kedua, pekerja keras. Mereka rajin. Dikatakan di ayat 8 tadi, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Artinya apa? Senantiasa bekerja, nggak malas, rajin. Nah, hal ini menunjukkan seekor semut, mereka tidak pandang waktu Bapak Ibu. Terus bekerja, tekun bekerja, tidak malas. Amin. Nah, ini hari ini kita diingatkan supaya kita tidak malas Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya bila kita mampu memiliki ketekunan dan kegigihan seperti semut ini. Tidak bersungut-sungut dalam bekerja, tidak mengeluh menghadapi setiap problema hidup, tetap berjuang dengan semangat yang tidak pernah patah. Amin. Jadi tetap semangat, nggak pernah ngeluh. Karena rajin itu luar biasa. Walaupun dia nggak pintar, tapi rajin pasti itu menyenangkan setiap orang. Amin. Nah, jadi sangat pantas Bapak Ibu, Salomo menulis Amsal ini. Dikatakan tadi di ayat 6 itu. Ini Salomo berkata-kata kepada orang-orang malas. Dikatakan apa tadi? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Nah, lihatlah bagaimana Salomo mengingatkan kita Bapak Ibu untuk mengikuti sikap semut. Wow, luar biasa. Kita disarankan untuk mengikuti semut. Sikap semut, maksudnya sikap daripada semut tadi yang rajin itu. Hewan yang ukurannya sangat kecil sekali. Dan hewan ini hewan yang lemah sekali Bapak Ibu. Kenapa kita katakan hewan lemah? Karena dia sekali pencet aja udah mati. Tapi justru Salomo menyarankan kita untuk kita belajar kepada semut. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan kita untuk belajar dari semut kecil ini. Tuhan tidak suka kepada orang malas Bapak Ibu. Dan satu ayat ini mengatakan hal itu. Coba kita lihat dalam Amsal 13 ayatnya yang keempat. Amsal 13 ayat keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin
diberi kelimpahan. Amin. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rajin, yang tidak mengisi hidupnya dengan mengeluh, tetapi mau mengeluarkan kemampuan yang terbaik dalam hidupnya sehingga dia maju. Bahkan saya yakin dia pasti diberkati. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu dan mengerti bahwa seorang yang rajin dan yang tidak pernah menunda-nunda kesempatan di dalam dirinya dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, ia akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang dahsyat. Bahkan keuntungan itu bukan hanya untuk sekarang, tapi sampai di kekekalan. Nah, saya rasa ini nilai plus bagi seorang yang mau melakukan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan, Yesus sendiri berkata di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini menunjukkan bekerja itu ditunjukkan dalam diri Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu bekerja, Allah kita itu bekerja. Dia bekerja mulai dari penciptaan sampai pada Yesus. Dan hingga sampai saat ini dia terus bekerja melalui rohnya, yaitu Roh Kudus yang luar biasa. Bapak Ibu, tadi dikatakan Tuhan kita itu tetap bekerja. Kita juga harus demikian. Kita ciptaannya ini yang dipanggil oleh Tuhan kita nggak boleh bermalas-malasan Bapak Ibu. Kita harus ambil bagian dalam karya penciptaannya. Yaitu apa Bapak Ibu? Mengusahakannya agar semakin berkembang. Kita diberkati, kita menjadi berkat. Dan pokok utamanya tadi, kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, Bapak Ibu ketahuilah kita sebagai umat Tuhan. Bekerja itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan hidup yang sementara ini. Dan lebih dari itu Bapak Ibu. Apa dikatakan firman Tuhan tentang ini? Coba kita lihat dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, dari sini kita pahami Bapak Ibu sekalian, bekerjalah untuk membangun kehidupan jasmani dan rohani. Jadi satu paket Bapak Ibu ya, seperti firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Maka dari itu, tinggalkan kemalasan dan kesibukan-kesibukan yang tidak berguna Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bekerjalah dengan giat. Karena apa? Orang yang tidak bekerja, firman Tuhan katakan tidak makan. Coba kita lihat dalam 2 Tesalonik 3 ayat yang ke-10 sampai ke-11. 2 Tesalonik 3 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini dijelaskan kalau nggak bekerja berarti tidak makan. Ayat yang 11, apa dikatakan? Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita tinggalkan kemalasan ini. Kita tinggalkan segala kesibukan-kesibukan yang tidak berguna.
karena itu adalah kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Terus nyalakan semangatmu. Jangan padamkan rohmu. Amin. Haleluya. Saya percaya firman yang singkat ini Bapak Ibu memberkati kita. Dikatakan tadi, mari kita belajar dari semut. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Pertama tadi, sudahkah kita mampu memimpin diri sendiri? Jadi kita tidak harus disuruh-suruh Bapak Ibu. Ada inisiatif dari diri kita masing-masing untuk melakukan sesuatu dan kita maju di dalam kemampuan kita itu. Jadi ada potensi, setiap kita Bapak Ibu percayalah punya potensi-potensi yang luar biasa Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Nah, itu harus kita kembangkan dan gak perlu diatur-atur. Dikatakan tadi, jadi kita sanggup memimpin diri kita sendiri. Bukan sombong ya Bapak Ibu ya, bukan sombong maksudnya di sini. Tapi mari maju, muliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Yang kedua tadi dikatakan kita harus menjadi pekerja keras dan harus rajin. Nah, kita nggak ada alasan, saya ini nggak tahu. Tadi sudah kita katakan, walaupun dia tidak pintar, tapi kalau dia rajin, pasti disenangin orang. Amin? Nah, demikian juga di sini. Kita harus menjadi pekerja keras. Menjadi orang yang rajin. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jika kita belum, apakah kita sudah melakukan ini? Jika belum kita dapatin ini, tidak salah. Seperti Salomo bilang, mari kita belajar kepada hewan yang kecil ini. Belajar kepada semut Bapak Ibu. Boleh kita pergi, kita lihat semut, benar enggak sih? Bahwa apa yang disampaikan hari ini benar terjadi. Boleh, di mana banyak semut Bapak Ibu, perhatikan. Ketika dia bertemu, dia bersalaman, mengangkat barang bersama-sama. Hari ini dikatakan, mari belajar dari semut. Sekarang juga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini. Mari jemaat Tuhan kita angkat satu lagu ini Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI 1161630003005666 atas nama Serang House of Blessing Church. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 1163010003005666 atau sesuai dengan yang ada di
bawah layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita akan belajar pada semut, bahwa semut itu bahwa makhluk yang kecil tapi dia dapat melakukan sesuatu yang besar karena ada kerjasama di antara mereka. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore hari yang indah ini Bapa. Terima kasih atas waktu-Mu dan kesempatan yang Engkau masih berikan pada kami semua Bapa untuk beribadah bersama-sama pada ibadah tengah minggu ini Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk setiap berkat-berkat-Mu yang terbaik yang Engkau berikan pada kami, yang kami terima dan kami nikmati. Kami bersyukur, terima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Engkau yang memberkati firman Tuhan ini Bapak. Biarlah firman Tuhan ini Bapak yang menuntun kami pada jalan yang benar. Kami belajar pada semut, walaupun dia ada makhluk yang kecil, tapi di antara mereka ada gotong royong, ada kerjasama, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami juga melakukan seperti hal itu, bahwa kami ada melakukan hal apa juga Bapak, kami ada dalam satu kesatuan hati, kami saling bergotong royong, saling bekerja sama di dalam hal apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk hamba-Mu, Ibu Neti Gultom yang Engkau sudah pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Berkati beliau Bapak dan setiap pelayanannya Tuhan, biar pelayanannya juga semakin maju, semakin berkembang, akan banyak jiwa-jiwa yang menangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak berkati juga bersama dengan keluarganya Bapak, rumah tangga diberkati Tuhan, suami, anak-anak, mantu, cucu, dan semua keluarga besar diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga pasti diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga ini Bapak mereka terus menjadi garam, menjadi terang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Bapak memberkati untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini Bapak. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada lawatan Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang akan, bahkan ibadah pada sore hari ini Bapak. Engkau melawat kami semua satu persatu ya Tuhan Yesus. Yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak ada jalan keluar diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan berkati terus untuk ibadah-ibadah ini Bapak. Bahkan kami doa Bapak untuk ibadah hari Minggu, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati untuk setiap yang mengambil bagian untuk ibadah-ibadah Bapak. Baik ibadah tengah minggu maupun hari Minggu Bapak. Setiap yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk setiap haleluya, haleluya. Untuk singer, untuk pemain musik Bapak, untuk juga multimedia, Tuhan berkati semua di dalam nama Yesus. Semua yang terlibat pelayanan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau Allah akan terus memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Nya Tuhan Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Bapak, oh haleluya, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapak. Kami bawa dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Mari Tuhan terus berkati bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa virus corona ini Bapak sudah mulai melandai negeri kami ini Bapak. Terima kasih Bapak atas turut campur tangan-Mu Bapak, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa virus corona ini pasti berlalu dalam negara kami Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Kami doa juga Tuhan Engkau berkati Indonesia ini Bapak, pulihkan kembali perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau berkati Bapak untuk setiap sektor-sektornya Bapak, biar semua kembali berjalan normal. Sektor perdagangan, di dalam perekonomian ya Tuhan Yesus, bahkan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, Tuhan pulihkan semuanya Bapak
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Nya Tuhan. Engkau berkati Bapak untuk pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini, Bapak Jokowi sebagai Presiden, Tuhan berkati. Juga untuk Wakil Presidennya Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati. Bahkan untuk para menteri dan juga mereka yang duduk lembaga MPR, DPR, DPRD, DPD, bahkan juga untuk kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW, Tuhan berkati. Takut Tuhan taruhkan kepada setiap pemimpin kami Bapak, sehingga mereka benar-benar menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak pemimpinan korupsi, kolusi, nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa dan serahkan negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu Bapak. Engkau berkati negara kami Bapak, jauhkan dari segala mara bahaya malapetaka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau jauhkan Bapak dari segala penyakit sampar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan lindungi bangsa negara kami ini Bapak dari segala kerusuhan. Kami tolak huru-hara di dalam nama Tuhan Yesus. Segala niat-niat jahat, bahkan niat orang jahat yang ingin merusak persatuan kesatuan bangsa kami, Tuhan jamah mereka Bapak, biar mereka semua bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Nya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa juga Bapak, oh haleluya Bapak, untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi, Tuhan terus berkati Bapak, biar di mana setiap ada gereja-gereja Tuhan membawa dampak yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada gereja-gereja-Mu Tuhan, di situ akan banyak terjadi pertobatan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk oh haleluya, untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati Bapak, apapun bidang pelayanan yang mereka ambil Bapak, baik mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Biar setiap hamba-hamba Tuhan ini, pelayan-pelayan Tuhan Bapa, menjaga kekudusan, sehingga semua pelayanan mereka berkenan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada urapan Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk kota Banten ini Bapak, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Berkati Banten ini Bapak, kami doa kota Banten menjadi kota yang maju, makmur, aman, damai, sejahtera, sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemimpinnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk gereja JKI SBC, Tuhan terus berkati Bapak. Gereja ini Bapak ada di tengah-tengah kota Serang. Engkau pakai gereja ini Bapak untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Pak Andi Sebayang sebagai Gembala sidang dari gereja JKI SBC. Tuhan berkati Bapak, berikan hikmat marifat sebagai seorang gembala Bapak, menjadi gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya pada jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati Pak Andi bersama dengan keluarganya, rumah tangga diberkati, bersama dengan Ibu Enda, Tuhan berkati, kedua anak mereka Lukas, Lavanda diberkati Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka pegang, apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus selalu buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan ini Bapak, sehingga melalui pelayanan mereka akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Bapak, oh haleluya, untuk yang terlibat pada ibadah pelayanan pada ibadah sore hari ini, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, inilah menjadi doa kami dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah diberkati dengan firman-Nya. Saat ini kita terima berkat dari Tuhan. Aminkanlah setiap berkat ini, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan